Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 9, bangun ruang sisi lengkung. Kita akan fokus membahas latihan 5.2 kerucut pada halaman 294. Di sini ada soal tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Di sini ada 6 gambar kerucut. Dari ke-6 ini kita hanya akan mencari tinggi kerucut, sehingga kita hanya akan membahas bagian A, bagian C, bagian E, dan bagian F. Sedangkan bagian B dan bagian D mencari jari-jari kerucut kita akan bahas pada video berikutnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Untuk bagian A, kerucut ini memiliki jari-jari 10 meter dengan volume 300 pi meter pangkat 3 yang ditanyakan tinggi. Jadi dari soal ini kita bisa tulis, diketahui R sama dengan 10 meter, V sama dengan 300 pi meter pangkat 3. Yang ditanya di sini adalah tinggi dari kerucut. Alternatif penyelesaian yang ditanyakan tinggi, yang diketahui dari soal tadi volumenya 300 pi meter pangkat 3, sehingga kita bisa menggunakan rumus volume untuk mencari tinggi. V sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Setelah itu rumus ini kita rubah menjadi 3V sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Kita masukkan nilai V dan nilai R. Berarti jadinya 3 kali V-nya 300 Pi. Kita masukkan di sini 300 Pi sama dengan Pi-nya tetap kita tulis kali R pangkat 2. R-nya 10 berarti 10 pangkat 2 kali T. Perhatikan, karena pada ruas kiri di sebelah sama dengan ya, dan ruas kanan terdapat nilai yang sama, itu nilai Pi dengan Pi, maka kita coret saja agar memudahkan, sehingga tersisa 3 kali 300 hasilnya 900 sama dengan 10 pangkat 2 yaitu 10 kali 10 hasilnya 100 kali T. Nah, karena yang ditanyakan T berarti 100 ini kita hilangkan dengan cara kita bagi 100. Dan di sini juga kita bagi 100. Berarti 900 bagi 100 hasilnya 9 sama dengan 100 bagi 100 1 kali T hasilnya T. Kita peroleh tinggi sama dengan 9. Jadi tinggi kerucut adalah 9 meter. Selanjutnya soal yang kedua itu bagian C. Di sini diketahui diameter dari kerucut adalah 16 cm. Kemudian luas permukaannya 180 pi cm pangkat 2. Yang ditanya adalah tinggi dari kerucut tersebut. Nah, dari gambar diketahui yang pertama, karena diameternya di sini 16 cm, sedangkan yang digunakan adalah jari-jari. Jari-jari setengah diameter berarti 8 cm. Di sini kita tulis R 8 cm. Kemudian luas permukaan atau L sama dengan 180 pi cm pangkat 2. Yang ditanya adalah tinggi dari kerucut. Alternatif penyelesaian, untuk mencari tinggi kita langsung gunakan rumus ini. Tinggi sama dengan akar pangkat 2 dari luas permukaan dibagi Pi kali R kurang R di pangkat 2 kurang R pangkat 2. Langsung kita masukkan nilainya. Tinggi sama dengan ini dalam kurung ya pangkat 2. Luas permukaan di sini nilainya 180 pi, kita masukkan 180 pi bagi Pi kali R, R-nya 8 berarti Pi kali 8 kurang R berarti kurang 8 kurang R pangkat 2 berarti 8 pangkat 2 sama dengan, kita tulis dulu dalam kurungnya. Kemudian di sini kita bisa sederhanakan Pi dibagi Pi habis. Kemudian 180 bagi 8 itu hasilnya adalah 22,5 kurang 8 kita tulis kembali kurang 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 64 berarti kurang 64 sama dengan 22,5 kurang 8 itu hasilnya adalah 14,5. Ingat ini di pangkat 2 kurang 64 kita tulis kembali sama dengan 14,5 pangkat 2 berarti 14,5 kali 14,5 hasilnya adalah 210,25 kurang 64 kita tulis kembali sama dengan 210,25 kurang 64 hasilnya adalah 146,25. Nah,
Akar pangkat 2 dari 146,25, nilai yang mendekatinya adalah 12,09. Jadi tinggi kerucut adalah 12,09 cm. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, di sini ada gambar kerucut dengan garis pelukis panjangnya 16 cm dan luas permukaannya adalah 225 cm pangkat 2. Yang ditanyakan adalah tinggi. Jadi dapat kita tulis di sini, diketahui pertama S-nya sama dengan 16 cm, L-nya sama dengan 225 pi cm pangkat 2. Kemudian yang ditanya adalah tingginya. Alternatif penyelesaian untuk model soal seperti ini, jika diketahui S-nya, L, kemudian yang ditanyakan adalah tinggi, maka pertama-tama yang harus kita cari adalah jari-jari dari kerucut sebelum kita cari tingginya. Nah, untuk mencari jari-jari kita menggunakan rumus luas permukaan. L sama dengan pi kali R kali buka kurung R tambah S tutup kurung. Kita masukkan nilainya. L di sini 225 pi sama dengan pi-nya kita tulis kembali kali R-nya belum kita ketahui kali R kali R-nya belum kita ketahui tambah S-nya di sini adalah 16 tambah 16. Kemudian ada nilai yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan yaitu pi. Jadi bisa kita coret saja, pi dengan pi kita coret, habis tersisa 225 sama dengan, kemudian R ini kita kali masuk ke dalam, karena R kali dalam kurung berarti kita kali masuk, R kali R hasilnya R pangkat 2, kemudian tambah R kali 16 hasilnya 16R. Nah, setelah itu kita lihat bentuk persamaan inilah bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita hilangkan dulu 225 ini. Namun sebelumnya kita tulis kembali seperti ini. Untuk menghilangkan 225 kita kurangi dengan angka yang sama yaitu angka 225. Nah, karena di ruas kiri dikurangi 225, maka secara otomatis karena sama dengan ya, ini ruas kanan pun kita kurangi dengan 225. Jadi konsep timbangan itu berlaku. Nah, 225 kurang 225 hasilnya 0 sama dengan R pangkat 2 tambah 16R kurang 225, tetap kita tulis kembali. Nah, ini sudah membentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari nilai R. Untuk mencari nilai R berarti R ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Maka untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat kita bisa menggunakan 3 rumus, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus kuadratik sehingga kita tentukan dulu koefisien dari R pangkat 2 itu sebagai A sama dengan 1, kemudian koefisien dari R itu 16 adalah B, jadi B nilainya 16, dan C nilainya min 225 konstanta ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, ya, B dan C, kemudian kita gunakan rumus kuadratik R12 sama dengan min B plus minus akar pangkat 2 dari B pangkat 2 kurang 4 kali AC dibagi 2A. Sama dengan min B, B-nya di sini 16, berarti kita tulis min 16, plus minus kita tulis kembali, kemudian akar pangkat 2 dari B pangkat 2, B-nya 16, berarti 16 pangkat 2, kurang, kemudian 4 kali A-nya di sini 1, berarti 1 kali C-nya di sini min 225, dibagi 2 kali A-nya 1, berarti 2 kali 1. Sama dengan min 16 kita tulis kembali, plus minus kita tulis kembali. Akar pangkat 2 dari 16 pangkat 2 ya, 16 kali 16 itu hasilnya adalah 256. Kemudian min 4 kali 1 hasilnya min 4. Min 4 kali min 225 hasilnya plus 900. Bagi 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Sama dengan min 16 kita tulis kembali, plus minus kita tulis kembali. Akar pangkat 2 dari 256 tambah 900 itu hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 1156 bagi 2. Sama dengan min 16 kita tulis kembali, plus minus kita tulis kembali. Akar pangkat 2 dari 1156 itu hasilnya adalah 34 dibagi 2.
Nah, setelah sampai di sini kita langsung cari akar-akarnya. Yang pertama kita cari R1. R1 sama dengan min 16 kita tulis kembali. Perhatikan karena kita sudah pisahkan antara R1 dan R2, berarti yang R1-nya kita ambil tambah di sini. Kemudian 34 kita tulis kembali. Kemudian bagi 2. Sama dengan min 16 tambah 34 itu hasilnya adalah 18 bagi 2. 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. Kita peroleh R1 atau jari-jari yang pertama adalah 9. Nah, untuk jari-jari yang kedua itu min 16 kurang 34. Nah, hasilnya ini kan akan mendapatkan nilai negatif. Untuk jari-jari kita tidak gunakan nilai yang negatif. Yang kita ambil adalah nilai yang positif, sehingga yang kita gunakan adalah R1 sama dengan 9, atau jari-jari dari kerucut ini adalah 9 cm. Nah, karena kita sudah peroleh jari-jarinya itu 9, jari-jari ini yang dimaksudkan adalah garis yang berwarna merah ini putus-putus, ini panjangnya 9 cm. Kemudian jika dihubungkan garis berwarna merah ini dengan tinggi kerucut ini dan garis pelukis, terbentuk sebuah segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari tinggi, di mana tinggi ini adalah salah satu sisi siku-sikunya dan jari-jari juga salah satu sisi siku-sikunya, kemudian garis miring ini adalah, atau sisi miring ini adalah garis pelukis, maka kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras untuk mencari tinggi dari kerucut. Rumus teorema Pitagoras itu sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi siku-siku pangkat 2 tambah sisi siku-siku pangkat 2. Atau bisa ditulis menjadi seperti ini, sisi miringnya adalah garis pelukis pangkat 2 sama dengan salah satu sisi siku-sikunya adalah tinggi, itu di pangkat 2, kemudian tambah sisi siku-siku lainnya adalah jari-jari atau R, tadi pangkat 2. Nah, rumusnya menjadi S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 tambah R pangkat 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah T, maka rumus ini bisa kita turunkan menjadi T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 kurang R pangkat 2. Kemudian menjadi T sama dengan pangkat 2-nya hilang, muncul akar pangkat 2 dari S pangkat 2 kurang R pangkat 2. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk mencari tinggi kerucut pada soal bagian E. Kita langsung masukkan saja nilainya. Tinggi sama dengan akar pangkat 2 dari S pangkat 2. S-nya di sini 16, berarti 16 pangkat 2 kurang R pangkat 2. Tadi R-nya di 9, berarti 9 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2, berarti 16 kali 16 hasilnya 256 kurang 9 pangkat 2, berarti 9 kali 9 81 sama dengan 256 kurang 81 itu hasilnya adalah 175. Akar pangkat 2 dari 175 atau berapa di pangkat 2 hasilnya 175 itu adalah mendekati nilai 13,23. Jadi kita peroleh tinggi kerucut adalah 13,23 cm. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal bagian F. Di sini dari gambar kerucut diketahui panjang diameter adalah 15 cm. Karena rumus yang kita gunakan nanti menggunakan R atau jari-jari bukan diameter, maka kita ambil nilai jari-jari setengah dari diameter, yaitu 15 bagi 2 hasilnya 7,5. Jadi jari-jarinya 7,5 cm. Kemudian volume dari kerucut adalah 150 pi cm pangkat 3. Yang ditanyakan adalah tingginya. Nah, di sini kita bisa tulis, diketahui jari-jari atau R sama dengan 7,5 cm, V-nya atau volumenya 150 pi cm pangkat 3. Yang ditanyakan adalah tinggi dari kerucut. Alternatif penyelesaian, jika model soalnya seperti ini, di mana diketahui volumenya, ditanyakan tinggi, maka rumus yang kita gunakan langsung menggunakan rumus volume kerucut. Jadi V sama dengan 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T. Kemudian rumus ini kita rubah menjadi seperti ini, ya. 3V sama dengan pi kali R pangkat 2 kali T. Kita masukkan nilainya, 3 kali V-nya 150 pi, kita tulis di sini 150 pi sama dengan pi, kita tulis kembali kali R pangkat 2, berarti 7,5 pangkat 2 kali T. Setelah itu
pada ruas kiri dan ruas kanan ada yang sama, berarti kita langsung coret saja ya. Tersisa 3 kali 150 hasilnya 450 sama dengan 7,5 pangkat 2 berarti 7,5 kali 7,5 hasilnya adalah 56,25 kali T. Nah, karena yang ditanyakan T, maka 56,25 ini harus hilang ya. Caranya dibagi dengan angka yang sama, itu dibagi dengan 56,25. Nah, karena di ruas kanan muncul bagi 56,25, maka harus dimunculkan juga pada ruas kiri, jadi 450 juga harus dibagi dengan 56,25. Ingat konsep timbangan, kiri dibuat seperti apa, kanan pun harus dibuat seperti itu. Nah, sekarang 450 bagi 56,25 itu hasilnya adalah 8, sama dengan 56,25 bagi 56,25 hasilnya 1 kali T hasilnya T. Jadi kita peroleh tinggi kerucut pada soal nomor 2 bagian F adalah 8 cm. Oke, demikian pembahasan latihan 5.2 tentang kerucut yang membahas fokus mencari tinggi kerucut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.